Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Mi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Mi ingin membahas tentang, ataupun ya bukan membahas sih sebetulnya, menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Karena udah lama nih BFC nggak membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kebetulan pada momen kali ini BFC akan membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar bawah Fahmi Channel. Nah, jadi sebelum melanjutkan dan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar, ya BFC kembali mengingatkan, tolong subscribe, like, dan komen di bawah Fahmi Channel agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. BFC ya, pada kesempatan nih kali ini nih BFC kan mau membahas ataupun menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar bawah Fahmi Channel. Memang udah cukup banyak pertanyaan, jadi simak video ini. Mana tahu pertanyaan sahabat BFC semuanya salah satunya ada masuk nih, karena memang BFC juga membatasi nih, mungkin ada beberapa pertanyaan aja ini, beberapa pertanyaan yang akan BFC jawab. Jadi yang pertama kita mulai ya, dari Mbak Dian Renata. Assalamualaikum Bang, saya ingin tanya apa arti mimpi dahi saya dikasih mutiara sama malaikat. Nah ini memang unik juga, dalam mimpinya itu dia tahu itu malaikat gitu kan. Takut ya, kita kalau masalah mimpi seperti ini ya, kalau dia berkaitan mungkin dengan benda gaib ataupun misalnya mustika ataupun hal-hal yang lainnya lah yang berkaitan dengan benda bertuah, biasanya itu dia datang mimpi itu 3 kali. Nah, itu menguatkan bahwasanya memang itu adalah benda yang akan dititipkan kepada kita. Tapi di sini dia mengisahkannya itu mutiara yang dimasukkan ke dalam dahinya. Dan kalau seperti itu, kalau saya lihat itu identik dengan nama itu pemikat, pengasih, ataupun hal-hal yang seperti berkaitan dengan susuk. Tapi mungkin ini secara gaib ataupun melalui mimpi itu sudah dimasukkan oleh, yang kita pastikan ini saya rasa bukan malaikat ya, ataupun saya bilang sejenis khodam leluhur atau apalah gitu. Oke, nah jadi ini jawabannya itu. Ini memungkinkan seperti ilmu pengasihan untuk pemikat, penarik orang sekitar, dalam arti supaya kita disenangi di masyarakat. Nah itu satu. Lalu yang selanjutnya ini ada Galeri Indri, nama apa emailnya. Semalam saya bermimpi suatu ketika saya mau pergi ke suatu tempat menggunakan motor sendirian. Saya hafal betul rutenya, tapi entah kenapa pada saat itu saya lupa jalannya, hingga saya tersesat di sebuah tempat pada malam itu. Dan tidak lama kemudian saya bertemu rombongan orang yang sedang berkemah. Ketika kami sedang berbincang di keremangan malam, tiba-tiba saja 2 orang lari terbirit-birit entah dari mana, dan ketika saya menengok ke sumber suara, ternyata di sana ada seekor macan putih. Ketika saya menengok ke arah macan atau harimau itu, tiba-tiba harimau itu berkata dengan penuh berwibawa, "Jangan lupakan sholat." Kira-kira maknanya apa ya? Nah, berarti di sini kalau seperti ini nih, biasanya khodam macan putih ini memang identik dengan yang energi positif, dan memang ada yang memang istilah dari yang muslim lah gitu, jin muslim, dan dia memang mengingatkan sholat gitu. Berarti ini ada kemungkinan
si galeri indri ini ya mungkin sering lalai gitu. Jadi ini mungkin dari leluhurnya mengingatkan bahwasanya jangan lupakan sholat, jangan tinggalkan sholat gitu. Ini bagus sih, itu apanya nasihatnya gitu. Jadi kalau yang bagus-bagus itu silahkan aja laksanakan, tapi ingat niatnya itu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan yang lain-lain gitu. Nah itu yang kedua tadi ya. Lalu yang ketiga ini dari by V. By V. Bang, tolong dibahas apakah benda gaib yang tertanam pada tubuh terasa panas, sakit, bahkan sampai benda itu seperti bergerak-gerak dalam tubuh terasa sakit. Apakah ini termasuk benturan, perlawanan yang terjadi di dalam tubuh dengan energi positif saya? Atau memang berbenturan energi negatif dan positif antara makhluk gaib di dalam tubuh? Karena ada banyak sekali benda yang tertanam dalam tubuh saya. Karena sampai sekarang saya belum juga paham soal gaib. Mohon penjelasannya, Bang. Nah, jadi di sini yang menjadi pertanyaan saya, dia mengetahui si by V ini benda tertanam dalam tubuhnya. Apakah memang dia memasang susuk atau gimana gitu kan? Kalau memang betul memasang susuk, susuk apalah itu. Kebetulan tadi malam saya juga ada yang datang ke rumah bertanya tentang soal isinya membersihkan susuk dan bagaimana isinya susuk itulah yang dia pasangin udah banyak gitu, sehingga menutup rezekinya, menutup isinya keharmonisan keluarga karena saya sering tidak terkendalikannya emosinya tadi gitu, sering marah-marah gitu. Nah, jadi kalau memang betul tertanam itu karena susuk, wajar badannya sakit-sakit segala macam, karena memang itu energi negatif yang makin lama itu ke badan memang nggak bagus gitu, menimbulkan rasa seperti itu, sakit, nggak nyaman. Dan ketika kita mendengarkan istilahnya seperti nasihat orang yang positif, yang baik, itu akan terasa pusing, sakit bagian tertentu. Bahkan begitu cerita hal-hal baik aja, ingin berubah ke arah yang lebih positif, yang lebih baik aja, mendekatkan diri kepada agama ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan terasa kayaknya puyeng apa segala macam lah. Itu baru saya jelaskan juga kepada orang yang tadi malam memang hadir ke rumah dan memang mempertanyakan hal itu gitu. Dan memang efeknya sangat tidak baik. Jadi jika ada sahabat-sahabat BFC yang memang sekarang memasang susuk, ada baiknya kalau memang masih di bawah 40 tahun segeralah bersihkan. Itu saran saya gitu. Jangan sempat mencapai usia yang memang kita bilang usia lanjut. Ada baiknya selagi masih muda, masih 30, masih 20 sekian gitu, bersihkanlah gitu. Nah, jadi memang sakitnya itu karena memang ada benturan, karena kan kayak nasihat, kayak apa segala macam wajengan lah apa kita bilang, itu adalah berbentuk hal positif. Ketika otak ataupun pikiran kita mencerna hal-hal positif itu, pasti kita ada rasa di hati untuk mungkin ya berubah lebih baik. Itu ketika muncul itu akan terbentur dengan apa-apa yang ada di dalam tubuh kita yang mungkin kita isi. Ini kalau kita emang saudara by F ini mengisi susuk gitu, dia akan berbenturan dan memang menghasilkan rasa pusing, rasa tidak nyaman, sakit di bagian tubuh tertentu. Nah, tapi kalau memang itu tidak diisi ataupun tidak melakukan pengisian susuk, berarti ada energi negatif yang tidak baik di dalam tubuh Anda. Segera bersihkan juga, lebih ya saran saya gitu, agar tubuhnya ini terhindar dari energi negatif sehingga nyaman gitu. Karena ketika kita berada di lingkungan yang positif dan yang kita kerjakan juga positif, pasti tubuh ini nyaman, tentram, tenang gitu. Tapi ketika sekeliling kita negatif, pasti keresahan, gundah gulana, galau itu akan hadir, karena memang semua itu letak dalam cuman dua, pikiran dan hati. Nah,
kenyamanan, ketenangan hidup itu dua aja titik, ya titiknya yang dominan tuh pikiran dan hati ini aja. Ketika hati enak, pikiran enak, enak hidup. Tapi ketika hati gelisah, pikiran juga bebannya banyak, itu akan energi negatif akan banyak sekali dalam tubuh Anda. Oke, ini ada pertanyaan yang selanjutnya yang akan saya jawab dari Arjuna. Nah, ini Arjuna nih ya subscriber saya mungkin yang sering komen gitu, dan terima kasih buat Arjuna yang memang selalu komen, selalu menyapa BFC ya, mulai dari assalamualaikum gitu kan, Brebes Jawa Tengah hadir nyimak Abah Fahmi, banyak lah sapa-sapaan dia yang memang positif untuk saya gitu. Terima kasih untuk Arjuna, dan terima kasih juga kan ini dari Brebes, salam dari Medan gitu kan, dari Sedang Bedagai untuk Arjuna di Brebes gitu. Jadi Arjuna ini bertanya, Abah Fahmi, saya sering mengalami kedutan di seluruh tubuh secara bergantian. Apakah itu ciri-ciri tanda kalau dalam tubuh saya ada khodamnya, Bah? Nah, jadi kalau seperti ini kita harus memperhatikan dulu kedutannya itu, misalnya ada reaksi atau tidak. Kalau misalnya tidak ada reaksi ataupun dalam arti ya nyaman-nyaman aja, ya insya Allah yang ada tapi dan memang positif juga gitu kan. Tinggal nanti cara mendudukannya aja, minta tolong mungkin ke daerah sekitaran rumah ataupun daerah Brebes lah kita bilang untuk Arjuna, agar diminta bantuan oleh praktisi-praktisi spiritual di sekitar sana untuk mendudukannya atau menghadirkannya gitu. Nah, jadi kalau dia kedutan tuh bereaksinya seperti yang pertanyaan yang di awal, ada rasa sakit segala macam, itu energi negatif, dan tolong juga ataupun saya sarankan untuk dibersihkan terus. Nah, ya banyak cara untuk membersihkannya, menggunakan praktisi juga bisa, atau melakukan ibadah-ibadah ibadah-ibadah sholat, zikir segala macam lah. Nah, bersedekah juga bisa. Yang penting yang kita pikirkan itu, ketika kita berbuat baik maka hasilnya akan baik. Nah, itu aja ya, simpel gitu. Jadi untuk Arjuna, saran saya kalau memang cuman hanya kedutan dia nggak ada reaksi, itu bisa jadi ya harusnya nggak jadi masalah lah gitu. Tinggal minta tolong aja sama praktisi-praktisi yang memang ada di sekitar situ ya. Kalau mungkin ke saya bisa melalui DM IG-nya gitu kan, ataupun cari aja yang dekat-dekat sana biar enak, biar bisa jumpa langsung gitu. Nah tuh, lalu lanjut ini ada di hikmah. Assalamualaikum Bang, artinya kalau kita bermimpi diberi batu akik 3 warna putih. Terima kasih Bang. Kalau mimpi ini, kalau dia itu sama saya pertanyaan pertama tadi, pastikan dia dulu. Kalau memang ada yang lebih pastinya itu, kalau dia 3 kali mimpi kita ada bertemu dan diberi batu atau diberi benda, itu bisa diartikan itu benda nanti akan ada bersama kita, ataupun bisa dibilang itu udah sama kita tapi masih di gaibnya gitu, belum dia nyata ke dunia gitu, belum dinyatakan tapi masih di alam gaib. Dan itu memang biasanya ada sama seperti yang berlian tadi yang dititipkan, dimasukkan di kening gitu kan, itu ada efeknya ke kita, entah itu pengasihan, entah itu wibawa, itu tergantung batu itu batunya apa gitu kan. Tapi saya nggak pakar batu, dan yang di dalamnya itu sosok apa dan energi negatif atau positif. Nah itu yang harus diperhatikan untuk sahabat BFC yang memang mengalami hal-hal mimpi seperti itu, karena BFC juga pernah mimpi seperti diberi kecubung ungu gitu kan. Tapi ya BFC ya udahlah gitu, kalau memang tidak ya datang silakan, kalau enggak ya udah gitu, saya nggak jadi masalah gitu. Itu lalu
pertanyaan yang selanjutnya, ini unik nih dari Dani. Saya takutnya ini juga adik sepupu saya gitu. Assalamualaikum, aku ada nggak om? Dia manggilnya om, padahal seharusnya kalau emang ini betul dia, ini manggilnya saya abang gitu. Dikasih gituan gitu. Aku Dani, cucunya mendiang Marwan Effendi. Ini saya juga terkejut membaca ini, sahabat FC. Dari assalamualaikum, dia mungkin masalah kayak khodam atau yang segala macam, karena memang Marwan Effendi ini gitu kan, ya kakek saya juga gitu, adik kandung dari kakek saya kandung gitu kan, ya berdua beradik mereka. Jadi kakeknya Dani ini ya termasuk kakek saya juga gitu, dalam arti pamannya ibu saya gitu. Dia juga praktisi spiritual gitu, dan kemungkinan besar anak cucunya pasti ada turun lah. Untuk Dani, tinggal nanti kamu merasakannya bagaimana gitu kan. Kalau memang nanti ada terasa hal-hal yang seperti itu, ya boleh ke tempatnya Om Erwin ataupun ke tempat abang juga bisa. Nanti kita coba cerita-cerita bagaimana kalau memang kamu ada niat ataupun ada hobi ke sana. Tapi kalau memang tidak, ya silahkan kamu geluti aja yang kamu hobi aja, yang mungkin bisa menjamin masa depan kamu gitu. Nah itu untuk Dani, ini mungkin adik sepupu saya gitu. Baru ada Husin Rudi. Maaf mas, jika khodam pendamping meninggalkan kita, apa ada penggantinya? Nah, masalah khodam pendamping ketika pergi atau meninggalkan itu ada penggantinya atau tidak, itu tergantung sih. Kalau memang ada makhluk gaib yang memang menyukai energi kita, ataupun misalnya dalam arti sifat atau karakter yang kita miliki, itu bisa saja ikut ataupun. Tapi kalau saya pribadi ya, masalah khodam itu memang tidak terlalu saya pikirkan gitu, karena memang basic saya ataupun ya kebatinan saya, spiritual saya itu melalui zikir-zikir gitu, zikir-zikir, sholawat segala macam. Kalau memang mereka hadir ya silakan, kalau memang mereka mau berkomunikasi silakan. Tapi memang saya masalah dia pergi atau dia datang itu saya nggak menjadi urusan saya juga gitu. Ya silakan, kalau memang dia datang silakan, dia pergi silakan gitu. Karena memang yang saya dalami itu kekuatan di sini dari ilmu kebatinan, ya zikir, sholawat gitu. Ya dibilang ilmu-ilmu ketuhanan lah gitu, dari ilmu Allah gitu. Mungkin bisa sekarang al-hikmah juga bisa dibilang seperti itu. Nah jadi untuk masalah gantinya itu tergantung, tapi biasanya kalau memang dari leluhur itu jarang pergi. Tapi dia biasanya kalau dari leluhur ini semua turunannya dipantaunya gitu. Itulah dia kalau dari leluhur ya. Nah itu jawaban saya. Baru ada lagi Prengzi Tornado. Itu dari mana ini? Pikir saya dari Manado, Tornado. Saya bertanya, kalau saya terlalu marah, mata saya panas, kepala saya bagian belakang sakit, kayak ditusuk-tusuk, badan terasa tertusuk, ada apa itu? Nah, jadi kalau masalah marah-marah segala macam, perhatikan juga kita ada riwayat darah tinggi nggak gitu. Karena takutnya ketika kita ada riwayat darah tinggi, ketika marah segala macam, itu memang ada tekanan tuh bagian tengkuk gitu, bagian kepala gitu. Baru ya kayaknya kalau namanya darah tinggi itu, kalau udah kita marah-marah segala macam tuh semua kepala pusing, tengkuk sakit gitu kan. Baru ya mungkin mata panas juga bisa gitu. Jadi makanya perhatikan dulu kita ada riwayat darah tinggi enggak. Nah, jadi itu untuk Mas Prengzi Tornado, itu saran saya, perhatikan itu ada riwayat darah tinggi atau tidak. Tapi kalau tidak, ya maka
ketika hati banyak istilahnya ingin emosi segala macam, banyaklah istighfar. Itu saran saya sih ya, saran saya seperti itu. Istighfar, sholawat itu banyak bisa menenteramkan hati kita gitu, dan memberikan energi positif pada tubuh kita. Nah, jadi itu tadi ini ya, ini lanjut ada pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Mas Prengzi Tornado, ini saya udah merasakan. Dari Anissa Aziza, saya sudah merasakan lebih dari 10 tahun kedutan di seluruh tubuh berpindah-pindah. Nah, itu dia menceritakan aja ya, nggak bertanya. Baru ada Edi Prawono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Babah Fahmi, mohon izin saya punya merasakan kedutan berpindah-pindah di siku, tangan, kadang di depan dada dan di punggung belakang seluruh tubuh. Mohon izin Bapak Fahmi penjelasannya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Mas Edi Prawono, untuk masalah kedutan ini memang ya, kalau memang tidak ada efeknya, sama seperti tadi, tidak ada efek negatif, tidak ada efek yang mungkin menyakitkan tubuh kita, yaitu dalam keadaan aman-aman saja, baik-baik saja tinggal. Kalau memang itu biasanya identik dengan yang ada di tubuh kita ini, misalnya dari turunan lah gitu, kodam-kodam dari turunan, tapi tinggal kita aja mengendalikannya seperti apa. Nah, kalau memang mau didudukkan silakan, kalau mau dibersihkan juga silakan. Nah, itu saran saya. Baru ada Rizky Vinomiaji, Bang saya dong tolong liatin. Nah, ini kalau memang ada seperti ini ya silahkan di DM aja IG saya di Babah_Fahmi 18 ya, karena saya lebih mudah berkomunikasi di situ. Nah, baru Michael John, assalamualaikum, saya mimpi melihat jimat buli-buli kelingking. Ini saya juga belum pernah dengar buli-buli kelingking. Nah, kalau memang masalah seperti itu biasanya sama saja sih, pastikan dulu dia 3 kali mimpi ataupun lebih, itu biasanya benda itu pastinya sudah ada di sekitar kita, baik itu dia gaib ataupun bisa dinyatakan ke dunia. Baru ada Gembul Pengelana, izin bertanya Bang, saya semalam mimpi bertemu macan putih, dan macan putih itu bisa bicara dan bilang mau ikut saya. Itu artinya apa ya? Kalau memang dia seperti itu mimpinya mau ikut, berarti dia itu mau ikut ya, sejenis kodam juga gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung, kalau memang ada mimpi seperti itu ya tinggal kita lagi, tapi nggak usah terlalu nggak usah terlalu bingung, nyantai aja. Mau ikut silahkan, nggak mau udah gitu, tergantung kita gitu. Lalu ini oke, ini udah oke. Nah, jadi cukup itulah dulu pertanyaan yang bisa saya bahas. Terakhir yang Gembul Pengelana ya. Jadi saran saya, apapun yang terjadi pada diri kita, tetaplah sabar, tetaplah tabah. Jangan misalnya dalam hal melakukan apapun itu jangan terburu-buru, tetap perhatikan keselamatan kita juga gitu kan. Jangan misalnya karena banyak sih pertanyaan yang masuk ataupun misalnya dari DM IG juga kan, itu banyak yang terlampau muda dan memang ambisinya itu terlalu kuat. Itu saya takut sekali terjerumus gitu, karena kalau sudah bercampur dengan ambisi, itu nafsu sudah bekerja, nafsu. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan dengan hawa nafsu yang berlebih, itu berbahaya bagi diri kita. Nggak usahkan yang lain-lain, makan aja kalau berlebih mau mati rasanya, kekenyangan gitu. Jadi biasanya apapun ceritanya gitu, pada porsinya gitu. Jadi tetap santai, rileks, tenang aja, banyak beristighfar, berzikir gitu. Karena berzikir ataupun apa itu ya mudah gitu, sambil bekerja juga bisa. Jadi untuk sahabat BFC semuanya, cukup sekian dari BFC ya. Tonton terus video-video BFC, baik itu yang lalu-lalu, karena juga mana tahu ada penonton yang baru, silahkan lihat
di playlist BFC di dunia gaib. Itu banyak penjelasan tentang khodam ataupun hal-hal yang lainnya. Dan yang udah sering nonton, terima kasih. Yang udah setia nonton juga terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.